Sebenarnya alasan utama dari pergerakan harga ini, Pak? Memang ada pergeseran tapi sedikit dari actual demand dan supply. Dan tentu tadi sempat disampaikan bahwa demand dari AI, kemudian semiconductor, data center ini sangat tumbuh di 2 tahun terakhir. Dan saya rasa itu key drivers utamanya. Dari sisi supply juga tidak ada perkembangan yang pesat atau signifikan. Jadi defisit demand-nya tumbuh cukup pesat, sedangkan supply agak stagnan. Nah, ini membuat salah satu key drivers bahwa harga tumbuh cukup signifikan. Dengan adanya volatilitas ini, apakah artinya perusahaan mau tidak mau harus menyesuaikan target produksinya dan penjualan akibat fluktuasi harga? Kalau memang iya, berapa besar koreksinya? Kalau yang saya baca memang targetnya tahun ini 30.000 ya, Pak? Ya, target produksi ya? Kalau dibandingkan 2025 dan 2026, target memang sebenarnya tidak bergeser cukup jauh, tetap target kita 30.000. Hanya memang dalam konteks pencapaiannya dan juga action plan-nya kita lebih agresif. Kita lebih banyak mencari solusi, inisiatif, keterlibatan teknologi, dan juga kolaborasi dari sisi internal dan juga tentu kementerian dan lembaga terkait dalam sisi policy advokasi ini terus kita lakukan. Kita cukup optimis karena selain tren harga yang positif, konsolidasi internal dan juga komunikasi dengan stakeholders, utamanya dari sisi regulasi, ini jauh lebih baik. Sehingga semua sisi mensupport kinerja operasional timah. Dari aturannya, regulasi, kejelasan hukum, walaupun masih banyak room atau masih banyak PR-nya, tapi satu-satu mulai terurai. Ini yang membuat kita confidence memandang 2026 ini jadi tahun yang akan cukup baik untuk PT Timah. Berarti strategi ekspansi ya Pak yang akan diambil atau seperti apa? Fundamental secara operasi yang harus kita benerin dulu. Gitu. Kemudian secara fundamental penambangan kita akan naikkan produktivitas alat kerja kita. Kemudian kita connect dengan kinerja tim di peleburan, pengolahan dan juga pemurnian. Kemudian kualitas tin ingotnya juga kita jaga karena itu yang memang membuat customer stay dengan kita karena quality yang dihasilkan oleh brand-brand tin ingot dari PT Timah. Jadi integrasi across value chain ini yang kita perkuat. Jadi cukup agresif di internal, banyak sekali inisiatif fundamental yang kita bangun. Karena tanpa fundamental yang kuat kita agak susah untuk ketercapaian. Jadi kita fokus ke fundamental operasi dan juga fundamental secara keuangan. Didukung harga komoditas yang trennya positif. Kalau kita bandingkan dengan hasil-hasil timah dari Myanmar atau China, ini akan menjadi kendala atau justru malah menjadi daya tarik bagi timah-timah Indonesia? Sebenarnya kalau kita bicara yang mirip mungkin familiar adalah China. Jadi dia produsen biji juga, biji timah dan juga dia produsen logam timah. Tapi memang secara kapasitas ini yang China mungkin 3 kali lebih besar secara kapasitas produksi dibandingkan Indonesia atau khususnya PT Timah. Myanmar mereka fokusnya kepada menambang atau ore-nya ada bijinya, bukan kepada logamnya. Sehingga China hilirisasi berarti. Betul. Jadi Myanmar itu ekspor ke China. Artinya China mengimpor dari Myanmar karena memang China kapasitas ore atau bijinya hanya 50% daripada kapasitas smelternya. Jadi dia butuh biji timah lebih banyak. Sedangkan Indonesia kita bisa cover seluruh kapasitas smelter kita dengan sumber daya dan cadangan yang kita miliki. Jadi dan secara kualitas saya rasa Timah atau PT Timah dengan brandnya Bangka, Kundur dan lain-lain cukup diakui dunia. Dan terutama destinasi ekspor kita di Korea dan Jepang mereka sangat menyukai kualitas kita. Khususnya tin ingotnya. Kalau sekarang kan kita tahu Pak di Myanmar dan China juga terjadi pembatasan produksi kalau nggak salah Manmiao perusahaan di Myanmar itu membatasi produksi, China juga membatasi ekspor rare earth. Nah ini menguntungkan nggak untuk Indonesia? Tentu dari sisi supply dan juga impactnya kepada harga sangat menguntungkan karena artinya ada disruption di sisi supply. Karena Myanmar salah satu produsen biji timah terbesar di dunia, salah satu 4 besar. Nah ketika supply ore ini terganggu, pasti produsen logam timah di dunia ini juga pasti agak tertahan kapasitasnya. Yang tadi saya bilang demand-nya tumbuh tapi supply-nya ada disruption. Sehingga teori kelangkaan lah. Akhirnya barang di pasar agak langka sehingga harga logam timah naik sedikit demi sedikit. Nah dengan adanya tekanan harga ini apakah akhirnya membuka peluang konsolidasi industri timah nasional? Apakah PT Timah siap untuk mengambil peran yang lebih besar? Tentu, karena memang kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah
sebagai anggota Danantara dan juga badan usaha milik negara, kita harus ambil peran strategis. Artinya kita harus memanfaatkan optimum harga saat ini sebagai opsi penambahan penerimaan negara. Ya, karena kita kontribusi ke negara selain royalti dari logam itu tentu dividen kita dari laba bersih kita. Nah, harapannya dengan optimasi laba bersih dari tren positif harga, kontribusi kita ke dividen dan juga ke royalti ini lebih banyak lagi. Jadi tentu peran kita sangat besar. Dan kita salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau kita evaluasi di tahun 2025 Pak, ini kan Februari baru 2 bulan saja di 2026. Apa yang ingin diperbaiki dari 2025 ke 2026 ini Pak? Mungkin tadi saya sempat singgung masalah fundamental operasi. Selain itu kita mau agresif lagi di sisi eksplorasi. Kita mau PT Timah ini punya sustain bisnis sampai bahkan 20-30 tahun ke depan. Saat ini posisi sumber daya kita dan cadangan, sumber daya kita ada di sekitar 800.000 ton. Dan cadangan di sekitar 310.000 ton. Nah ini harus kita tambah agar PT Timah punya bisnis continuity yang panjang. Itu di sisi eksplorasi. Jadi kemudian di sisi nambang kita akan meningkatkan terus produktivitas kita. Kemudian mencari titik-titik lokasi cadangan yang lebih potensial. Di sisi smelter dan tin tadi quality harus kita jaga. Dan kita akan fokus kepada spek-spek yang memang diinginkan customer. Jadi akan tambah kapasitasnya yang memang di sisi customer inginkan. Jadi memang kita sekarang lebih ke market driven. Yang sebelumnya lebih ke production driven. Itu yang secara fundamental kita rubah di tahun ini. Kalau eksplorasi mineral lain ada kemungkinan Pak dari tin? Kita saat ini sih masih fokus kepada timah dan juga mineral ikutan di dalamnya ya. Dan tentu fenomena logam tanah jarang atau rare earth ini juga di 2-3 tahun terakhir ini kan menjadi fokus terutama Bapak Presiden. Di internal kita juga cukup agresif. Kita berkoordinasi dengan Badan Industri Mineral BIM, kemudian ada Perminas yang punya mandat khusus terhadap LTJ ini. Kita banyak koordinasi, kita banyak konsolidasi, kita lagi susun frameworknya di mana peran PT Timah, di mana peran Perminas dan juga di mana peran BIM. Harapannya potensi dari logam tanah jarang ini kita bisa monetize dan kapitalisasi secepatnya.